Oke, jumpa lagi di channel YouTube ini. Kali ini kita akan belajar hubungan antara kedua sudut. Misalnya saya tarik garis ya, seperti ini. Oke. Bisa diperhatikan kalau misalnya ini kemudian kita pelajari, nah ada pasangan-pasangan sudut yang terjadi. Yang pertama adalah sudut berpelurus. Berpelurus ini kalau kita tarik garis lurus, strike, ya ini berarti ini merupakan sudut berpelurus. Nah, kemudian jika dia bertemunya antara kedua sudut ini disebut sebagai sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Sudut yang berpelurus itu besarnya 180 derajat. Jika misalnya di sini K, L, M, N, kemudian di tengah-tengahnya O, misalnya sudut K, O, N, itu ditambah dengan sudut, karena ini berpelurus berarti N, O, M, atau M, O, N, tambah M, O, N, itu besarnya harus 180 derajat. Sehingga jika misalnya di sini besarnya 110, berarti di sini 70. Sedangkan sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi yang bertolak belakang kan di sini ada KON, itu bertolak belakang dengan LOM. LOM. Karena sama berarti KON sama dengan LOM. Nah, jika misalnya di sini 110, maka pasti di sini 110. Kemudian sudut bertolak belakang berikutnya adalah KOL. KOL itu sama dengan sudut N atau MON. Saya kira cukup jelas yang contoh ini. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, di sini ada sebuah contoh segitiga ya, tapi ada sedikit ekornya. Bisa diperhatikan ada sedikit lebihnya, mirip kayak tadi ya. Nih. Misalnya di sini 60. Kemudian di sini 110 itu. Berapakah besar ini sudut di sini dan di sini? Ya gampang saja. Kalau di sini 110, ingat kalau dia berpelurus berarti besarnya 180 derajat. Berarti tinggal 180 kurang 110 sama dengan 70 derajat. Berarti di sini 70 derajat. Berapakah besar sudut segitiga satunya? Ya, segitiga itu sudutnya jumlahnya 180. Berarti 180 sama dengan 70 tambah 60 tambah X. X-nya belum ditahu berapa. Berarti X-nya sama dengan, nah berarti 180 kurang 130 sama dengan 50 derajat. Berarti di sini 50 derajat. Kayak itu contoh sederhana. Nah, kali ini coba ke contoh yang lebih kompleks lagi. Nah, misalnya ini segitiga seperti tadi. Oke, kita selesaikan yang ini dulu ya. Ingat, ini sudutnya bertolak belakang berarti sama. Berarti itu 2X. 2X sama dengan 120 derajat. Berarti X sama dengan 120 derajat bahagi dengan 2. Didapatlah 60 derajat. Itu untuk X yang ini ya. Ini juga sama berarti 5Z ya, tambah 3 itu sama dengan 68 derajat. Berarti 5Z ya, sama dengan 68. 68 kurang dengan 3, maka Z sama dengan 65 dibahagi dengan 5, didapatlah 13. Nah, gitu ya, gampang. Nah, ini juga sama caranya, berarti Y, 3Y sama dengan 52. Berarti Y sama dengan 52 dibahagi dengan 3. Berarti 52 bahagi 3 itu sama dengan ya 17, sekian ya, 3 ya. 3 sekian. Nah, saya lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, oke, ini sudah ada dua buah garis ya. Ini misalnya ada sebuah garis M, N, kemudian dipotong oleh garis L. Perhatikan dengan detail.
saya akan bagi beberapa garis ini. Ini kita anggap sebagai garis luar. Yang mana itu yang ini ya? Di sebelah, yang di sini dalam ya, ini dalam. 4P4 3Q12 merupakan dalam. Kemudian luar. Ini di luar ya. P1, P2, Q4, Q3 ini luar. Oke. Berarti ini yang bagian luar, kemudian bagian dalam, bagian luar. Kemudian bisa dikatakan ini sepihak ya, sepihak, kemudian ini sepihak. Apabila dia melompati garis, itu namanya berseberangan. Oke. Jika dia melompati misalnya 1 dan 3, berarti ini berseberangan. Tapi kalau 1 dan 4 itu dikatakan sepihak. Sebagai contoh, saya lanjut ya. Nah, misalnya di sini P1, sudut P1 itu sepihak dengan, atau boleh dikatakan juga berhadapan dengan Q1. Berhadapan dengan Q. Ingat ya, sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Contohnya P1 dan Q1. Itu besarnya sama. Kemudian mana lagi berhadapan? P2, Q2. Ini sama ini. Nah, itu berhadapan. Kemudian nanti kita bahas berikutnya mana lagi yang sama. Kemudian di sini bisa P4, Q4. Kemudian P3, Q3. Ini semuanya disebut sebagai sudut berhadapan. Sudut berhadapan. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Oke, ada namanya sudut berseberangan dan sudut sepihak. Sepihak dalam, sepihak luar. Berseberangan dalam, berseberangan luar. Sebagai contoh misalnya P1 itu bisa kita katakan sepihak luar dengan Q4. Sepihak luar dengan Q4. Nah, kalau dia sepihak luar, ya, sepihak luar P1 dan Q4 ini, bisa dikatakan itu sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Oke, paham? Jadi ingat, jika dia sepihak luar, maka besarnya 180 derajat. Begitupun dengan dalam P4 tambah dengan Q1, itu besarnya juga harus 180 derajat. Sama juga dengan ini. P2, kemudian Q3. P3, Q2, itu sama juga harus 180. Sedangkan berseberangan itu besarnya sama. Misalnya P1, misalnya berseberangan luar P1 dengan Q3. P1 itu berseberangan dengan Q3. Q3 itu besarnya sama. Kemudian yang dalam P3 ya, P3 kemudian Q1 itu sama. Ini berseberangan dalam. Ini luar, ini dalam. Dan masih banyak lagi. Silakan lihat di buku bagaimana yang berseberangan, bagaimana yang sepihak. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Yang satu ini yang merah ini sama besarnya. Nah, sebagai contoh ya. Oke, jika sudut 2 besarnya 80 derajat, tentukan besar sudut lainnya. Oke, kita mulai. Ini sudut 2 sudut 2 sama dengan 80 derajat. Kita cari dulu yang sama. Yang sama itu yang mana? Yang bertolak belakang, atau yang berseberangan. Nah, bertolak belakang kan bisa 4, berarti sudut 4 juga. Ini berarti L2 itu sama dengan sudut yang bertolak belakang tadi, sudut 4. Kemudian yang berseberangan luar, karena ini luar berarti seberangan luar, berarti 8 sama dengan sudut 8. Oke. Sudah kita dapat sudut 4, sudut 8 besarnya berapa?
80 derajat. Bagaimana dengan sudut lainnya? Jadi saya isi memangnya sudut 2 80, kemudian sudut 4 itu juga 80, kemudian sudut 8 itu juga 80 derajat. Nah, bagaimana dengan sisa sudut lainnya? Oke, sekarang kita lihat sudut 4. Kita 4 dulu ya, kita ambil 4. Itu kan kalau dia berseberangan dalam, besarnya sama. Berseberangan dalam dengan mana? Sudut 6. Sudut 4 itu sama dengan sudut 6. Berarti sudut 6 itu juga 80 derajat. Oke, gampang? Gampang sekali. Nah, sekarang tinggal sisanya ya. Nah, kalau begitu kita masuk ke sudut lainnya. Oke, kita kembali ke sudut 2. Sudut 2 ini, kita lihat ini sudut yang sepihak boleh, kita sepihak atau yang berpelurus boleh. Yang sepihak berarti sudut 2 itu sepihak dengan sudut 7. Boleh. Oleh juga kita gunakan sudut 2 ini, sudut yang berhadapan itu kan besarnya sama. Berarti 2. Oh, ini sudah tadi 6 ya. Oke, kita ambil yang sepihak saja. Sudut 2 sepihak dengan sudut 7. Ya, sepihak luar. Sepihak dengan sudut 7. Ingat jumlahnya 180 derajat. Berarti harus dijumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti 80 tambah titik-titik sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut 7 adalah 80 tambah berapa? Dapat 180. Tentu tambah dengan 100. Berarti sudut 7 sama dengan 100 derajat. Oke. Nah, kalau sudah 7 didapat, tinggal kita lihat saja yang berseberangan, bertolak belakang. Yang bertolak belakang dulu. Sudut 7 sama dengan sudut 5. Oke, sudut 5 dapat 108. Mohon maaf. Sudut 5 sama dengan 100 derajat. Kemudian kita cari lagi yang berseberangan luar. Sudut 7 dengan sudut 1. Sudut 7 dengan sudut 1. Besarnya juga berarti sama. Sudut 1 sama dengan 100 derajat. Kemudian sudut dalam lagi. Sudut 5 itu berseberangan dalam dengan sudut 3. Maka sudut 3 itu sama dengan 100 derajat. Oke, saya kira sudah lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 8 sudut. Jadi begitu cara menentukannya. Oke, saya kira ini cukup jelas. Jika tidak ada nanti, jika ada pertanyaan, tanyakan di grup. Nah, ini. Bagaimanakah menentukan besar sudut X-nya? XY ini gampang. Ingat, ini tadi sudut yang saling berhadapan. Karena saling berhadapan, maka besarnya adalah sama. Berarti 2X tambah 10 derajat sama dengan 70 derajat. Berarti 2X 10-nya kemana pindah? Pindah kemana? Pindah ke sini. Berarti 70 kurang 10 menjadi 60. Berarti 2X sama dengan 60. Nah, berarti X-nya sama dengan 60 per 2. 2 yang ini ya. Sama dengan, oke, berarti besarnya X adalah 30. Oke, cukup gampang. Nah, sama dengan ini lagi ya. Ini cukup, sekalipun nilainya banyak seperti ini, gampang saja. Berapakah besar? Ini pertanyaannya. Tentukan nilai A. Tentukan nilai A. Nah, kan ini sudut berpelurus ya. Ini sudut berpelurus. Oke, berarti 180 derajat itu sama dengan 46 tambah dengan A tambah dengan 29 tambah dengan 5A tambah dengan 15. Oke. 46 kan tidak bisa kita tambahkan dengan A. Yang kita tambahkan yang ada nilainya saja dulu. 46
Kemudian kita tambah dengan 29. Jadi 46 tambah 29 tambah dengan 15. 46 tambah 29 tambah 15 itu sama dengan 90 derajat. Oke, A tambah dengan 5A berarti sama dengan 6A. 6A sama dengan 180 derajat kurang dengan 90 derajat sama dengan 180 kurang dengan 90 sama dengan 90. Maka A sama dengan 90 kita bahagi dengan 6. Hasilnya sama dengan 15. Berarti A-nya sama dengan 15. Oke, jika ada pertanyaan tanyakan di grup. Soal PR-nya ada 2. Ini 1 PR. Tentukan nilai A. Kemudian PR berikutnya itu. Ini tentukan nilai X. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Wallahu a'lam.